Terima kasih Mas Mul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini berkat kerjasama yang keputusannya sangat cepat. Pekan lalu kita komunikasi dengan Pak Said, kita bikin acara bareng, kemudian jadilah kegiatan ini. Alhamdulillah ya, antara lain diuntungkan memang karena saya mengantongi kartu atau kompetensi dari PWI, jadi gampang komunikasinya. Dulu ambil kompetensi ketika beliau masih direktur ini Pak ya, UKW ya. Jadi kebetulan beliau langsung waktu itu yang saya ketemu. Jadi seperti yang disampaikan Mas Mul tadi, memang background saya wartawan. Saya lama lahir dan dibesarkan di grup Jawa Pos, lama di Kaltim, kemudian terakhir kemarin di Indopos, surat kabar Indopos yang kantornya di Kebayoran Lama. Tapi saya kemudian sudah lama juga, waktu masih di Kaltim saya sempat resign dari Kaltim Pos dan grupnya, kemudian membuat lembaga survei ini atau perusahaan konsultan politik. Saya waktu itu memperdalam marketing di Makplus. Jadi karena S1 saya di komunikasi, kemudian memperdalam dan mengambil sertifikasi brand operation di Makplus. Waktu itu Pak Hermawan Kertajaya. Kemudian jadilah ilmunya itu komunikasi pemasaran gitu. Komunikasi pemasaran, spesialis brand. Nah, ya alhamdulillah dengan pengalaman di komunikasi sebagai wartawan ini sangat membantu gitu. Sangat membantu baik dalam menghasilkan strategi maupun hubungan dengan teman-teman wartawan gitu. Jadi acara hari ini kita bikin itu untuk kita sharing knowledge, sharing pengalaman agar kita bisa lebih detail ya. Ya, saya yakin teman-teman bisa membaca statistik, tapi kita mau lebih detail gitu. Karena memang saya sendiri sebagai wartawan yang juga akhirnya sekarang menjadi peneliti. Ya, jadi kalau di Brand Politika itu kalau dalam kegiatan survei, jadi kegiatan survei itu selalu diawali atau menjadi awal kegiatan sebuah pendampingan politik gitu. Itu yang merancang kuesionernya itu tentu Kang Asep, tapi kemudian saya pendalaman untuk kebutuhan strategi marketing, strategi komunikasi. Nah, itu akhirnya kemudian hasil survei itu kan dalam bentuk SPSS ya, angka-angka. Jadi SPSS itu basicnya itu sebenarnya Excel, tapi lebih dimudahkan gitu. Dia sudah nggak perlu rumus-rumus lagi. Kalau di Excel kan perlu rumus ya. Kita meng-cross tab angka A dengan angka B itu mudah gitu. Bagi saya, bahkan kita semua wartawan itu mudah gitu, mempertemukan misalnya untuk kelompok usia sekian sampai sekian, minatnya apa, wilayahnya di mana. Nah, itu dengan SPSS itu kita bisa lakukan. Nah, karena saya wartawan, keingin tahuan itu besar sekali. Kita melakukan penelitian itu, menggali data itu menjadi sesuatu hal yang menarik. Menjadi sesuatu hal yang menarik, kita dalamin, dan itulah yang kemudian menjadi dasar dalam membuat strategi gitu. Jadi saya ingin menyambungkan bahwa saya sebagai wartawan, saya tertarik menjadi peneliti juga, kemudian jadilah ini gitu, menarik membaca hasil survei untuk menjadi berita, ya, mengeksplor berita, walau memang kadang ada teman-teman wartawan itu yang bisa jadi dia dangkal,
dalam menyajikan berita karena dia mungkin hanya melihat angka-angka yang datar itu gitu ya. Kemudian ada ya juga yang salah, misalnya popularitas kemudian dianggap elektabilitas misalnya gitu. Nah, hari ini kita mencoba untuk sharing bagaimana secara kritis menggali sebuah hasil survei gitu. Nah, kegiatan hari ini terbuka, artinya setiap apa yang kita sampaikan itu layak media, jadi tidak off the record, silahkan saja, bahkan ini berlangsung live di YouTube, jadi Bapak Ibu, abang-abang, kakak silahkan mengutip setiap komentar baik dari saya, Pak Ketua, dari Kang Asep nanti sebagai narasumber, silahkan dikutip menjadi berita, bahkan silahkan juga ditanyakan hal-hal yang mungkin menarik menjadi berita, ada pertanyaan-pertanyaan nanti disampaikan saja gitu. Nah, intinya itu, jadi kami ingin lebih detail lagi, teman-teman bisa membaca media hasil survei itu menarik menjadi berita itu seperti apa gitu. Selalu juga ada pertanyaan, bahkan tudingan ya, lembaga survei itu dibayar gitu. Kemudian angka yang disajikan itu akan angka yang sesuai dengan, alhamdulillah itu tidak pernah terjadi. Kita mempublish hasil survei sesuai dengan apa yang kita temukan. Terakhir kemarin kita publish hasil survei di Balikpapan, kemudian kita bikin lagi diskusi, menghadirkan Rocky Gerung di Balikpapan, kita diskusi di sana hasil surveinya. Jadi begitu teman-teman, kita waktunya terbatas karena saya yakin teman-teman ada liputan lain, jadi kita nggak terlalu panjang kegiatan hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada PWI, khususnya Pak Ketua, Pak Said, atas kerjasamanya. Mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan terakhir, dan kami membuka diri untuk secara terus-menerus bekerja sama gitu ya, baik dari sisi pemberitaan maupun apapun gitu yang ya intinya kami membuka diri lah, komunikasi, silahkan. Kedepannya silaturahmi kita berharap tetap terus berjalan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, kakak-kakak, abang-abang, Pak Said, Pak Ketua, Pak Budi yang sudah sejak beberapa hari lalu banyak membantu. Mohon maaf kalau ada yang kurang dalam penyelenggaraan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Eko yang sudah mengantar kita membuka acara. Selanjutnya sedikit informasi untuk materi hari ini, bisa nanti saya kasih barcode-nya, tinggal scan, jadi bisa mendapatkan materi untuk hari ini. Dan untuk sertifikat dan kelengkapan namanya nanti kami butuhkan, bisa menghubungi saya nanti setelah selesai acara. Selanjutnya sambutan dari Ketua PWI Jakarta Bapak Said Iskandar. Pada waktu dan tempatnya kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Terima kasih kepada teman-teman wartawan, kepada Mas Eko dan Mas Asep. Hari ini memang seperti yang di awal yang disampaikan oleh Pak Eko, bahwa acara ini memang dimulai cuma 1 minggu yang lalu ya Mas. Tapi yang membuat saya tertarik sebagai background informasi adalah bagaimana bahwa kita wartawan perlu asupan masukan dalam rangka kita menyajikan berita yang baik untuk kepuasan pembaca kita, agar juga pembaca tidak salah
maksudnya agar juga kita tidak salah menyajikan kepada pembaca sehingga hak pembaca untuk informasi yang benar itu bisa terserap. Bapak dan Ibu, kenapa PWI mau bekerja sama dengan Brand Politika? Di PWI DKI Jakarta ada bidang, yaitu bidang pendidikan yang digawangi oleh Mas Budi Nugraha. Memang kami, khususnya saya, sangat konsen pada bidang-bidang pendidikan, Mas Eko. Karena kami kepengen teman-teman wartawan itu selalu merefresh dirinya, mendapat masukan sehingga menjadi wartawan yang mumpuni gitu loh. Karena tantangan ke depan dalam 1-2 tahun ini kan tahapan tahun politik sudah mulai. Kan alangkah disayangkan kalau kita dapat bahan bagus tapi kita menyajikannya dengan salah. Makanya ketika Mas Eko menyampaikan gagasan itu, saya langsung tertarik, saya bilang, iya Mas, saya setuju, saya senang karena pendidikan, penyajian bahasa-bahasa politik seperti contoh temuan atau elektabilitas, popularitas itu penting gitu loh. Bapak dan Ibu, semoga kegiatan ini bermanfaat buat kita semua, paling tidak memperkuat kita dalam rangka memperkuat juga penyajian kita di media kita masing-masing. Mas Eko, saya juga atas nama PWI selalu siap bekerja sama dalam bidang pendidikan, kemudian hal-hal penting tentunya juga pasti di tahun mendatang kami butuh narasumber untuk bidang-bidang politik. Semoga ini terus menjadi kerjasama yang baik. Bapak dan Ibu, saya tidak berpanjang lebar. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu. Saya langsung saja kali Mas Eko ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diskusi kelas wartawan liputan politik dengan ini saya nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Iskandar atas sambutannya yang sangat memberikan peluang bagi kita semua bekerja sama untuk saling melengkapi ya. Baik, selanjutnya langsung saja acara inti kita, yaitu kritis membaca statistik temuan survei opini publik yang akan disajikan oleh Bapak Asep Saifuddin, SIMM, Direktur Riset Brand Politika. Pada Pak Asep, kami persilahkan. Kayaknya mic-nya bagusnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Pak MC yang sudah memberikan kesempatan waktu. Yang saya hormati Pak Eko Setia Husada sebagai Direktur Eksekutif Brand Politika Indonesia. Kemudian Pak Said sebagai Ketua PWI. Selamat datang di acara ini. Sebelumnya, tak kenal maka kata sayang, saya perkenalkan dulu supaya saya disayang-sayang sama bapak-bapak, ibu-ibu semua di sini. Saya Asep Saifuddin. Di sini saya mohon izin untuk sharing, berbagi dengan kita semua. Lebih tepatnya mungkin saya sambil berdiri ya, biar seneng, enak juga dilihatnya bareng-bareng sama teman-teman semua. Biar kelihatan gantengnya. Saya sebenarnya nama lengkap saya Asep Saifuddin. Cuman panggilannya Kang Asep sebenarnya. Karena enggak terlalu tua juga, enggak terlalu muda juga ya Pak ya. Ya enak-enaknya tengah-tengah aja. Kang Asep itu memang dari Sunda, memang kalau panggilan Sunda Kang itu udah paling tepat udah. Kang Asep. Asep tuh ada singkatannya Pak. Anak 1000 pulau. Oh, di pulau mana saja ada semua itu udah.
Jadi ini sebenarnya apa ide awal kenapa dilakukan acara seperti ini. Kita khususnya saya sebenarnya dengan Pak Eko beberapa kali melihat berita sebenarnya. Berita wartawan mengunggah berita yang isinya ya sebenarnya mengutip hasil survei dari beberapa lembaga survei, tapi cara bacanya yang salah. Di beberapa tertulis misalkan keterpilihan elektabilitas dibaca popularitas, popularitas dibaca elektabilitas. Jadi angkanya itu malah kalau popularitas itu cenderung besar, misalnya orang kan dikenal gitu ya, seolah-olah itu dipilih, jadi tingkat keterpilihan seolah-olah tinggi, padahal sebenarnya tidak seperti itu cara bacanya. Kemudian bagaimana cara baca tingkat kepuasan, bagaimana cara menginterpretasikan metodologi survei, rasanya jadi penting gitu kita untuk sharing di dalam diskusi seperti ini. Jadi nanti saya mohon izin ya untuk saya untuk memaparkan dari sisi materi, dari sisi barangkali hasil pengalaman praktisi. Nanti di akhir kita diskusi dua arah. Ya barangkali dari teman-teman wartawan ada yang mau ditanyakan, mau didiskusikan, kita membuka di sini. Ya seperti itu. Sebelumnya saya memperkenalkan portfolio saya. Saya pengalaman sebelumnya sama MC sudah diperkenalkan. Saya bergerak di bidang riset sejak tahun 2000. Pertama saya gabung dengan Lingkaran Survei Indonesia DNIJA, LSI. Di sana mulai dari asisten staf riset, kemudian surveyor, sampai data entry, verifikasi data, checker dan sebagainya, sampai supervisor, manager riset. Lalu kemudian di awal 2013 saya bergabung dengan Kodari, barangkali Bapak semua kenal dengan Bapak Kodari. Beliau direktur Indobarometer, dari situ saya direktur risetnya, dan kemudian di 2022 kemarin baru beberapa bulan saya sudah mengundurkan diri dari Indobarometer dan positif saya bergabung dengan Pak Eko Setia Husada dengan Brand Politika. Sebenarnya Brand Politika ini bukan baru ya Pak ya, sejak 2006 udah ada ya Pak ya, cuman memang muncul dan tenggelam, dan aktivitasnya juga lebih banyak riset-riset di wilayah daerah seperti Kalimantan, Sulawesi. Kemarin kebetulan saya sendiri bersama dengan beliau sudah selesai melaksanakan kegiatan riset juga, survei juga di Balikpapan ya, berkaitan dengan evaluasi kinerja Wali Kota Balikpapan. Kita survei, lalu setelah survei yang Pak Eko jelasin tadi, sampai kita melakukan FGD, Focus Group Discussion juga dengan para ahli. Di situ hadir beberapa tokoh masyarakat di Kaltim maupun di Balikpapan itu sendiri. Itu portfolio saya, dan memang pendidikan saya memang spesialisasi bidang statistik. Saya lulusan sarjana statistik di IPB tahun 2004. Lalu kemudian saya ngambil magister, lebih spesialisasi sebenarnya manajemen pemasaran, tapi lebih spesialisasi risetnya juga. Seperti itu. Kalau mau tanya-tanya tentang angka, muka saya aja udah bentuk angka. Silahkan bongkar kupas tuntas. Kita tidak ada gap antara kita, bebas tanyakan. Kalau ada yang kira-kira penasaran untuk kita diskusikan. Jadi di sini kita judulnya saja udah kritis. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu semua sebagai wartawan atau jurnalis sekritis mungkin di dalam menginterpretasikan, menarasikan, mengejewantahkan gitu Pak Eko mengenrehkan gitu ya. Mengenrehkan angka gitu kan. Kalau hasil survei yang sifatnya kuantitatif itu pasti dalam bentuk angka. Pasti. Jadi hasilnya grafik, angka, tabulasi gitu kan. Tapi sebenarnya bukan itu yang paling penting, adalah bagaimana cara membaca. Bagaimana cara membaca. Terkadang angkanya wah, analisanya bagus, baik itu deskriptif maupun lanjutan ya, inferensia, tetapi cara membacanya yang lemah. Itu sering kali metodologinya salah, cara membacanya gitu, seolah-olah jadi survei ini jadi bancakan gitu.
bancakan itu jadi apa ya? Kita sudah survei bagus-bagus tapi mempersembahkan ke publiknya kurang bagus. Gitu. Ini jadi sangat ya bagus kalau di kegiatan ini kita buka kupas tuntas. Mohon izin Pak Eko, next Pak. Jadi mohon izin Pak. Saya nggak berani nih sama Pak Eko ini, wah atasan saya suruh-suruh. Jadi pertama yang ingin saya sampaikan di sini survei opini publik. Survei opini publik itu Pak, Bu ya, itu berbeda dengan ini kan data sekunder, data primer, data yang diambil secara langsung ke lapangan. Dan survei juga sebenarnya ada dua jenis. Ada survei kualitatif. Ini kita flashback dulu ya. Kita ya sedikit teorinya dulu nih, biar kita sama-sama paham. Survei kualitatif, jadi kita juga bisa survei. Sebenarnya seperti ini tuh juga saya ingin melihat, kalau saya tujuannya ingin menggali persepsi barangkali ya, pandangan untuk melihat bagaimana persepsi pandangan Bapak Ibu tentang kenaikan BBM kemarin dan kemana saja. Itu bisa kualitatif seperti ini sebenarnya. Tetapi dalam arti kalau dari survei itu bisa merepresentasikan atau tidak, mewakili atau tidak, mampu menjawab pernyataan pertanyaan yang berkaitan dengan isu permasalahan secara umum, kualitatif banyak kelemahannya. Seperti itu. Maka dilakukan dengan secara kuantitatif. Kuantitatif itu dilakukan dengan secara langsung kepada masyarakat sebagai pemilih kalau di politik dan pemerintahan. Di mana momentum sekarang sudah tidak asing ya, kita menjelang 2024 mendatang, ya kan pasti akan berhadapan dengan ada rencana event apa aja tuh, pileg, pilpres, kalau nggak berubah Februari atau April tuh. Pileg, pilpres itu Februari ya Pak. Februari 2024. Setelah itu November 2024-nya pilkada. Semua wilayah serentak tanpa tertinggal satupun, ya kan? Jadi event itu, momentum itu pasti beberapa lembaga survei yang terdaftar di Perhimpunan Persatuan Survei Opini Publik atau Persepi maupun Aropi itu semua akan ikut mewarnai ya kegiatan pilpres, pileg, pilkada. Nah, bagi para jurnalis, wartawan, ketika survei itu dirilis, maka pasti juga akan ikut disibukkan juga dengan liputan, gitu. Maka dengan demikian sangat penting sekali membaca hasil survei itu. Jadi pertama, ya survei itu adalah ya survei adalah angka, sebaran angka yang dikumpulkan dari lapangan hasil pengamatan yang dikuantitatifkan. Yang dikuantitatifkan di sini nantinya akan diolah, akan dianalisis data sehingga ujung-ujungnya kita baca. Gitu. Nah, berbeda ya di sini terkadang kesalahan pengukuran survei itu sangat ditentukan oleh kita cara baca antara persepsi dengan data aslinya. Kalau kita pernah dengar ya, ada survei, kemudian ada exit poll, pernah dengar kan? Terus kemudian ada quick count, kemudian ada real count, ya kan? Apa coba bedanya itu semua? Jadi survei dengan exit poll bisa saya sampaikan itu kegiatannya sama sebenarnya. Survei dan exit poll itu data opini, data persepsi, gitu. Berbeda dengan quick count dan real count. Kalau survei dengan exit poll cuman bedanya waktu doang. Kalau survei itu kan bisa sebelum hari H-nya ya. Sekarang aja untuk pilkada, untuk pilpres, untuk pileg itu bisa dilakukan survei itu. Jadi waktunya aja yang berbeda. Biasanya kalau exit poll itu dilakukan pada hari H.
Ya. Jadi pemilih datang ke TPS, keluar dari TPS diwawancara. Dan pertanyaan pun juga umumnya tidak banyak gitu ya. Itu exit poll. Jadi keluar setelah pemilihan lalu kita survei. Tapi pada dasarnya dia menceritakan bukan hasil pemilihan. Tetapi dia juga opini juga. Exit poll juga sama opini gitu ya. Nah, berbeda dengan quick count. Kalau quick count itu memang hasil pencoblosannya yang dihitung. Real count juga sama hasil pencoblosan yang dihitung. Cuman bedanya kalau quick count itu pakai sampel aja, ya kan? Kalau real count itu pakai populasi. Jadi semua TPS dihitung. Selain itu juga biasanya bertahap dari tingkat bawah sampai tingkat atas, mau KPUD maupun KPU, ya kan? Makanya waktunya berbeda dan quick count di sini juga karena pakai sampel waktunya juga lebih cepat dan biasanya direct langsung ke sistem. Seperti itu. Nah, kenapa saya jelaskan perbedaan itu? Karena terkadang kok survei bisa meleset ya, bisa berbeda dengan hasil aslinya. Berarti surveinya salah dong. Iya kan? Sering kali mendapatkan pertanyaan seperti itu. Jadi, di dalam statistik secara metodologi maupun non metodologi, kesalahan itu pasti ada. Saya pastikan kesalahan itu pasti ada. Cuman di dalam metodologi tingkat kesalahan itu dikendalikan. Gitu. Jadi maksud saya ketika perbedaan hasil survei itu dengan aslinya baik itu quick count maupun real count itu disebabkan bisa dua hal. Bisa secara metodenya benar tetapi karena faktor di lapangan, bisa juga faktor di lapangannya tidak berubah, metodenya salah. Jadi yang kita harapkan kan sebenarnya di dalam kegiatan survei itu menjalankan secara metode yang benar, yang baik, yang sesuai dengan kategori keilmuannya, tidak berbohong. Asal menjalankan dengan metodenya benar, non metode dijalankan, asal jujur, tidak berbohong, survei itu sudah benar. Itu bisa terlihat dari track record. Tetapi kalau dia melakukan survei, gitu kan, di lapangan tidak berubah, tetapi metodologinya dia salah, lalu kemudian terdapat perbedaan, yang salah lembaga surveinya, gitu. Tetapi kalau lembaga survei sudah melakukan survei dengan baik, tetapi perubahan di lapangan karena perbedaan persepsi itu jangankan sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun ya. Sekarang dengan sejam ke depan aja bisa berbeda. Bicara persepsi itu ya. Tetapi bukan berarti kita mentolerir perbedaan itu, bukan berarti seperti itu. Bukan juga. Perbedaan tetap harus dievaluasi gitu di dalam kegiatan survei itu gitu. Jadi ini pengenalan bahwa saya bisa sampaikan kalau survei itu linier, mirip, sama dengan hasil quick count, itu menurut saya lembaga survei itu bagus, keren, bisa menjaga tingkat validitas dan presisinya. Valid itu artinya angkanya sama ya, punya selisih yang dapat dikendalikan kecil, itu validitas, valid, akurat, ya. Tetapi kalau presisi itu kalau ada sebaran nama gitu ya, sebaran nama calon, itu urutannya mirip, itu presisi. Ya itu ya. Jadi seperti itu. Lalu kemudian itu kesalahan ya, kemungkinan kesalahan. Jadi sekali lagi bahwa hasil survei itu bukan semata-mata ditentukan dari metodologi, tapi bagaimana juga faktor kuesioner yang disusun. Kadang instrumen yang kita buat si lembaga survei terkadang juga kurang probing atau mengarah atau menekan responden yang sudah sudah menjadi perwakilan sampel gitu. Misalkan pertanyaan begini aja udah salah kalau menurut saya. Apakah Bapak Ibu Saudara punya panu sekarang? Itu udah salah pertanyaan itu. Nggak boleh pertanyaan itu gitu kan. Jadi biarkan pertanyaan itu yang sekiranya kita netral juga, penyelenggara itu netral, tidak diarahkan.
apakah memang misalkan pemilihan sekarang sudah tidak netral? Tidak, udah salah pertanyaan itu kalau menurut saya, karena sudah diarahkan menjadi negatif atau sudah diarahkan menjadi positif. Mau positif mau negatif itu bagaimana responden merespon sebisa mungkin itu. Jadi instrumen kadang-kadang menjadi penting juga. Nah, ini yang terakhir, seringkali yang sering saya melihat juga terdapat kesalahan penggunaan istilah statistik, misalkan membaca angka popularitas dan likabilitas. Jadi popularitas itu pengenalan, kenal atau tidak, kemudian likabilitas itu suka atau tidak, elektabilitas itu adalah pilih atau tidak. Ya biasanya tuh instrumen kita menjelang pilkada, pileg, pilpres itu biasanya menakar mengukur soal itu. Next, Pak. Nah, jadi survei khususnya politik dan pemerintahan itu sangat sensitif dengan netralitas penyelenggara surveinya. Nah, itu. Ada pertanyaan kemarin juga ke saya ini, langsung monohok banget. Apakah memang benar bahwa survei itu dibayar dan berpengaruh terhadap integritas hasil survei? Menurut saya tidak selalu demikian. Jadi memang survei, saya dengan PD-nya, kalau ada Bapak Ibu sebagai wartawan nanya ke saya, survei Bapak Ibu dananya dari mana? Kalau dari klien ada yang bayar, bisa bilang aja ada yang bayar, nggak usah bohong. Jawab aja secara jujur, tidak ada beban apapun sebenarnya. Survei dibayar karena survei itu berbiaya, banyak pos-pos biaya, dan itu tidak ya relatif lah soal biaya ya. Jadi artinya mestinya kalau menurut saya pollster, lembaga survei itu tidak perlu sungkan-sungkan untuk menyampaikan memang ada donaturnya, memang iya. Walaupun memang kalau kita sampaikan siapa donaturnya mungkin itu rahasia, ya silakan, itu urusan masing-masing pollster, lembaga survei. Tetapi tidak boleh bohong, harus jujur, sampaikan apa adanya. Kalau memang biaya sendiri ya biaya sendiri, tapi jarang sih ya kalau memang dia biaya sendiri, eventnya kecil, biayanya terlalu mungkin kecil gitu ya, tidak terlalu besar. Tetapi kalau biaya yang memang besar ya, tingkat provinsi minimal, tingkat nasional, dan survei tatap muka kuantitatif dengan jumlah sampel yang besar, biaya sendiri agak-agak kurang percaya kalau saya pribadi. Pasti harusnya mestinya kita ada kerjasama, ada pembiayaan dan sebagainya. Tapi menurut saya jadi survei dibayar itu tidak ada masalah. Nah, berbeda dengan survei yang dipesan, survei pesanan. Jadi survei dibayar dengan survei pesanan itu sama-sama dibayar sih, Pak. Cuman konotasinya yang berbeda, maknanya beda. Gitu. Kalau bicara simulasi aja, skenario di alat instrumen, kuesioner boleh-boleh saja. Misalkan mengukur elektabilitas, banyak nama, kemudian simulasi di A disandingkan dengan si B di si C, kemudian dikerucutkan lagi si A dengan si B aja, itu boleh-boleh saja skenario seperti itu. Tetapi memanipulasi data, surveinya diubah-ubah, lalu kemudian menginterpretasikannya, diarahkan dan sebagainya, itu tidak boleh. Bahkan saya pernah ya dengan peneliti yang lain, lalu bagaimana kalau kita ingin jujur, tetapi kita itu juga tidak mungkin merilis ini. Lebih baik di skip tanpa dirilis, disimpan untuk internal saja. Dengan dirilis diubah, ya itu udah tidak jujur. Dan itu udah merusak integritas lembaga survei atau pollster itu, gitu. Lalu kalau melihat lembaga survei yang benar atau dari mana sih sebenarnya? Yang pertama sih memang track record juga ya, gitu. Terus juga barangkali ya itu, para jurnalis, wartawan juga harus kritis dan analitis dalam membaca hasil survei. Kemudian di sini dalam faktor yang menentukan integritas hasil survei itu sebenarnya terdiri dari faktor metodologi dan non metodologi. Metodologi itu sampling yang dihitung berdasarkan margin of error dan tingkat kepercayaan secara statistik,
itu metodologi. Kemudian penyusunan instrumen, manajemen sistem yang digunakan di dalam kegiatan survei, pendistribusian samplingnya menggunakan metode sampling tertentu, apakah simple random sampling, apakah stratified random sampling, apakah cluster random sampling atau systematic random sampling, sehingga menentukan cara perhitungan secara statistik gitu ya. Itu metodologi. Jadi di dalam kegiatan survei itu pasti ada metodologinya. Gitu. Metodologi itu juga harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Maka pihak penyelenggara di dalam melakukan kegiatan survei, spesialisasi statistisiannya itu pasti ada. Kalau di dalam lembaga survei tidak ada statistisiannya, ahli statistiknya, perangkai statistiknya, menurut saya pertanyaan besar juga ini. Menurut saya ya, dalam arti kenapa? Karena ada titik-titik di mana itu spesialisasi banget, spesialisasi keilmuan banget, dan tidak bisa disentuh oleh semua pihak gitu. Gitu. Lalu kemudian di dalam kegiatan survei itu juga non metodologi sangat berpengaruh. Jadi metodologinya udah bagus, tetapi dananya tidak ada atau minim sekali, sehingga mempengaruhi kualitas di lapangan. Lalu kemudian waktu mepet, kemudian tenaga SDM yang kualitasnya juga buruk, jadi kurang terbina dengan baik. Lalu kemudian juga pengawasan yang sangat lemah. Nah, faktor-faktor non SDM itu juga berpengaruh besar terhadap hasil atau integritas hasil survei. Seperti itu. Nah, ini sebagai pemahaman awal. Kemudian next, Pak. Nah, ini statistik dan parameter. Statistik dan parameter berbeda ya. Kalau statistik itu sudah bicaranya sebagian saja. Kalau saya bicara statistik, maka bicaranya adalah sebagian saja. Tetapi kalau parameter sudah bicaranya semua. Kalau saya bicara sensus sudah bicaranya parameter. Kalau statistik udah bicaranya cuman survei saja. Karakteristik data dari sampel kalau statistik itu. Tetapi parameter itu adalah karakteristik data dari populasi. Maka kalau saya survei di Indonesia 1.200 responden, hasil yang dikumpulkan dari hasil survei itu statistik. Kemudian kalau saya kerjasama nih dengan BPS, dengan apa, kita sensus semua di Indonesia 34 provinsi, sebanyak 271 juta penduduk, kita data semuanya dengan biaya yang sangat besar, waktu yang sangat lama, itu parameter. Gitu. Kita membaca parameter. Lalu kemudian datanya biasanya juga jumlahnya sedikit. Walaupun sedikit, tetapi di dalam statistik itu harus merepresentasikan, harus mewakili karakteristik parameternya. Jadi tidak boleh tidak mewakili. Kita harus bisa mempercayakan kepada penulis lain, pembaca, kepada penyelenggara lain, atau kepada institusi lain, bahwa statistik yang kita olah, kita analisis, itu benar-benar mampu mewakili, bisa dipercaya oleh secara keilmuan. Kemudian sudah pasti bahwa statistik ini adalah bagian dari sebagian saja survei, tetapi parameter itu berlaku untuk sensus. Maka jangan sampai salah menyampaikan ketika bicara soal statistik ketuker-tuker bilang parameter, atau itu hasil sensus dari beberapa ternyata bilangnya itu adalah statistik, itu sudah salah. Jadi seperti itu. Itu pentingnya kita mengetahui itu. Next. Lanjutnya bahwa di dalam metodologi survei kita sering membaca ada namanya wilayah pelaksanaan survei. Di dalam kegiatan survei opini publik, pemetaan wilayah ini bagian dari awal yang sangat penting. Kita harus tahu karakteristik wilayah tersebut. Itu sangat menentukan bagaimana kita menghitung jumlah sampel dan mendistribusikan sampling. Dan bagaimana cara menerapkan metode sampling yang tepat. Tentu saja kalau di wilayah kabupaten, di wilayah kota madya, barangkali kalau pileg dapil DPRD tingkat 2, tingkat provinsi, dapil DPRD tingkat 1, tingkat nasional, dapil DPRD DPR RI, itu sudah berbeda. Kita cara
menganalisis wilayahnya untuk menghitung jumlah sampel maupun mendistribusikan samplingnya atau penerapan metode sampling yang tepat. Kemudian kita juga harus melihat jumlah sampel dan jumlah populasi. Kadangkala beberapa wartawan cara membaca bahwa jumlah sampel cukup mewakili dengan perhitungan rasio. Jadi di dalam menghitung jumlah sampel tidak ada ukuran rasio. Pengambilan sampel jumlah sampel itu berdasarkan metode sampling. Beda metode sampling dengan rasio. Kalau rasio tuh kalau ada populasinya 1000, saya ambil 10%, bisa enggak? Udah pertanyaannya aja udah salah. Tidak berlaku di dalam hukum sampling. Kira-kira seperti itu. Misalkan 100 atau 10% dari 1000 itu tidak berlaku seperti itu. Jadi di dalam jumlah sampel, pengambilan jumlah sampel dari jumlah populasi itu dihitung berdasarkan margin of error pada tingkat kepercayaan tertentu. Jadi ada pengambilan samplingnya. Nah gitu seperti itu ya. Jadi margin of error itu adalah di bawahnya tingkat kesalahan hasil yang dapat diterima dari sampling acak. Seperti itu. Atau barangkali ada yang mau didiskusikan dulu sampai di sini? Lanjut ya. Masih semangat ya? Nah. Ngopi. Oh ini panitia minta kopi. Ini kalau mau diajarin, diomongin, diajar apa namanya diskusi itu soal angka memang bikin ngantuk memang. Kalau kebiasa. Kopi dulu katanya kopi. Biar agak melek nih bicara metodologinya. Terus ada lagi multi stage random sampling. Pernah dengar nggak? Pernah ya? Pernah dong. Kalau sering ngeliput-liput lembaga survei yang merilis tuh pasti ya. Multi stage random sampling itu adalah gabungan lebih dari satu metode sampling. Jadi metode sampling itu ada 2 jenis utama, Pak. Bu. Ini secara statistiknya ya. Ada probabilistic sampling, ada non probabilistic sampling. Waduh, itu metode apaan? Jadi probabilistic sampling itu adalah pengambilan sampel dengan berpeluang. Peluang yang sama. Nah, jadi kalau di dalam survei opini publik itu responden yang terpilih harus mempunyai peluang yang sama terpilih. Tidak boleh tidak. Itu probabilistic sampling. Nah, maka probabilistic sampling itu beragam juga metodenya. Yang paling sederhana itu simple random sampling ada. Ada juga systematic random sampling secara terstruktur, tersistematis. Ada juga stratified random sampling secara berlapis-lapis. Ada juga cluster random sampling, berklaster-klaster diambil secara keseluruhan. Biasanya kalau TPS gitu diambil, lalu diambil semua TPS-nya gitu kan. Satu TPS nggak diambil sebagian kan, langsung diambil semua. Itu cluster random sampling. Non probabilistic sampling ada juga, seperti kayak misalkan pengambilan secara convenience, judgment, purposive, gitu kan, snowball, ada lah kalau di teorinya ya. Nah, di multi stage random sampling, gabungan lebih dari satu metode sampling ini lebih kepada probabilistic sampling yang saya maksud. Di sini misalkan ya, kenapa harus multi? Karena tidak cukup hanya satu metode saja yang digunakan. Di dalam struktur kewilayahan, kalau dimanapun, ya di dalam kegiatan survei itu kalau kita melihat struktur kewilayahan itu pasti berjenjang. Setuju nggak berjenjang? Berjenjang ya. Mulai dari kalau di tingkat nasional kan di Indonesia, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, desa, kelurahan, betul nggak? RW, RT, kakak, orang. Ini berjenjang. Nah, dari berjenjang itu cara ngambil sampel itu misalkan dari 271 juta penduduk di Indonesia
saya ambilnya cuman 1.500 responden saja, misalkan tuh. Gimana cara nyebarinnya, gimana cara ngambilnya, sehingga diasumsikan dapat mewakili satu sama lain. Seperti itu. Kan kalau sampling itu gampangnya begini Pak, Bu. Ini ilustrasi sederhananya. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari itu kita sebenarnya beberapa kali sering melakukan sampling loh. Ibu rumah tangga misalkan dalam masak nih, contoh kecil aja. Satu panci tuh, masak tuh ya, diaduk-aduk kan ya Bu ya, yang suka masak tuh. Lalu kemudian diambil cicipin 1 sendok aja, rasanya pas atau tidak. Lalu dia bisa menyimpulkan nih rasanya satu panci itu udah pas nih. Asal dengan catatan diaduk-aduk itu kan sempleng. Ya kan? Nah, kalau belum merata, belum homogen, sudah pasti salah kesimpulannya, kan begitu. Nah, makanya di dalam kegiatan metode sampling pun juga seperti itu. Bagaimana kita menganalisis bahwa karakteristik populasi itu dikelompok-kelompokkan sehingga satu kelompok dengan kelompok yang lain itu bisa dianggap diasumsikan homogen, sehingga kita mudah untuk mengambil samplingnya gitu. Biasanya di dalam pengambilan sampling itu metode pertama, karena strukturnya berlapis, digunakan stratified random sampling. Makanya kalau di lembaga survei, pollster, kalau melakukan kegiatan survei lalu kemudian cara mengambilnya di luar jalur itu menurut saya sudah salah ya, sudah salah. Bisa kritis Bapak Ibu untuk melihat metode yang digunakan oleh lembaga survei itu, gitu. Jadi biasanya menggunakan stratified random sampling. Apa itu stratified random sampling? Adalah pengambilan sampel dengan struktur lapisan. Biasanya kalau di dalam pengambilan sampel berlapis, contoh di tingkat kabupaten misalkan, yang pertama kita pikirkan adalah lapisan pertamanya apa? Biasanya di dalam struktur sampling itu adalah kalau kabupaten itu tingkat kecamatan dan kombinasi dengan rural urbannya, desa atau kota. Nah, lalu kemudian dari lapisan pertama itu diambil lapisan kedua itu dalam bentuk primary key sampling unitnya, unit terkecil yang menjadi primary key-nya. Itu dalam bentuk biasanya desa atau kelurahan. Nah, di desa atau kelurahan tersebut nantinya ada pengacakan kembali sehingga pengambilan sampel itu akan multi stage random sampling. Itu yang dinamakan dengan multi stage random sampling itu. Nah, di dalam survei opini publik juga wawancara secara langsung. Jadi yang biasa suka dirilis itu biasanya sih kalau enggak hasil survei telepon, survei tatap muka. Umumnya yang paling banyak dilakukan adalah hasil survei secara tatap muka. Kalau survei itu bisa dilakukan by WA, telepon dan sebagainya. Ini contohnya ya. Ini kredibilitas hasil survei itu umumnya kalau kita bandingkan secara demografi, secara geografi itu mestinya ada kemiripan. Biasanya kita perbandingkan gender. Itu kalau di BPS itu mirip ya, 50,3, 49,7 di versi tahun 2021 seperti itu. Secara jumlah penduduk diproporsikan. Nah, pengambilan sampel biasanya sama, laki-lakinya 50%, perempuannya 50%. Kemudian statusnya juga sama, statusnya itu antara desa dengan kelurahan atau kota gitu kan. Itu hampir sama. Kemudian dari sisi agama, biasanya ya, kalau pengambilan sampelnya benar, biasanya proporsinya nggak jauh-jauh. Biasanya. Nah, biasnya itu kadang-kadang pengambilan sampel atau terdapat kesalahan atau cheating di lapangan yang menyebabkan distribusi sebarannya itu jadi ngaco gitu. Nggak jauh biasanya, agak jauh. Dan sampai dengan kategori kesukuan. Apalagi, coba next Pak. Apalagi di tiap provinsinya. Ini kalau saya bicara nasional ya. Misalkan di Indonesia
Jawa Barat itu memang paling banyak, 18,3%-nya ini kurang lebih ya. Maka sampelnya juga nggak jauh-jauh dari situ. Pengambilan sampel memproporsikan di situ juga tidak jauh-jauh. Jangan sampai terlalu jauh gitu. Di proporsi 18% saja. Jawa Tengah 13, sekian persen, maka dia juga Jawa Tengah seperti itu. Jawa Timur 15, sekian persen. Ini data akurat ya, data pasti ini. BPS ini saya udah hitung nih dari BPS di Persi tahun 2021. Sebarannya seperti ini di 34 provinsi. Jadi kalau kita surnas pun gitu, sampel itu nggak boleh nggak mewakili BPS-nya. Harus seperti itu, mencerminkan gitu. Itu baru bahwa kita bisa menyampaikan bahwa hasil survei yang mewakili Indonesia di 34 provinsi sebarannya seperti itu. Itu bisa kita sampaikan seperti itu, Pak. Oke, kita lanjut ke biasa pernah sering dengar yang namanya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah. Biar seger lagi. Kan sampai ada yang lelap tidur. Nyenyak sekali. Capean. Nah, tingkat kepuasan publik. Tingkat kepuasan publik. Biasanya di dalam mengukur tingkat kepuasan publik itu ada skala data ya. Ada skala data. Biasanya dalam statistik namanya skala ordinal. Statistik itu ada bicara skala nominal, ordinal, interval, rasio. Biasanya dalam pengukuran itu menggunakan ordinal. 1, sangat tidak puas. 2, tidak puas. 3, misalkan puas. 4, sangat puas. Misalnya seperti itu dalam mengukur. Nah, biasanya di dalam instrumen itu kita pertanyaan umum dan pertanyaan indikator itu berlaku seberapa puas Anda terhadap kinerja pemerintah. Apakah itu wali kota, bupati ya, atau gubernur, atau barangkali pusat, presiden, wakil presiden. Secara umum sejauh ini, apakah sangat puas, puas, tidak puas, atau sangat tidak puas? Gitu. Jadi pertanyaannya kurang lebih seperti itu gambarannya. Hal yang sama juga sebenarnya pertanyaan terhadap indikator-indikatornya. Seberapa puas Anda terhadap kinerja pemerintah baik kepala daerah atau pusat dalam misalkan membangun ekonomi, membangun infrastruktur, membangun memberikan pelayanan pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Jadi itu indikator. Sehingga di situ kalau kita ingin memperlihatkan bagaimana sih cara menghitungnya, jadi mereka yang menjawab jawaban puas dengan sangat puas itu dibagi dengan jumlah sampelnya kali 100%, maka itu adalah proporsi persentase tingkat kepuasan. Ya kan? Seperti itu. Hal yang sama juga yang tidak puas. Yang tidak puas pun juga sama. Jadi yang tidak puas ditambah dengan yang sangat tidak puas dibagi dengan total sampelnya, maka itu adalah proporsi tingkat ketidakpuasan. Itu pengelompokannya seperti itu. Kemudian next Pak. Nah ini seperti ini ya biasanya di jawaban pertanyaan itu ya, skala data 1 sampai 4 merupakan angka data berjenjang yang mempunyai makna. Ya, itu kesalahan ya. Sangat tidak puas, sangat puas, puas, yang kedua itu puas maksudnya. Kemudian 3 itu tidak puas, yang keempat sangat tidak puas. 8 tidak tahu atau tidak jawab. Jadi nanti di di pengelompokannya itu biasanya persentasenya digabung. Jadi tingkat kepuasan publik terhadap kinerja presiden, wakil presiden sejauh ini sebesar sekian persen. Nah, itu persentasenya seperti itu. Ya kan? Kemudian selanjutnya, nah ini contoh tuh, tingkat kepuasan publik terhadap wali kota
atau tingkat kepuasan masyarakat terhadap wali kota X misalkan, ya kan? Itu nama orang X itu ya, misalkan telah dilantik sebagai wali kota atau wilayah pada Oktober 2014 lalu. Apakah sejauh ini Bapak Ibu Saudara atau Anda sangat puas, cukup puas, kurang puas, atau tidak puas sama sekali? Boleh seperti itu jenjangnya ya, dengan kerja X sebagai wali kota. Ternyata misalkan hasilnya sangat puas atau cukup puas itu sebesar 67,2%. Kurang puas atau tidak puas sama sekali 28,5%. Tidak tahu atau tidak jawab sebesar 4,3%. Di dalam survei udah pasti ada, mungkin ada tidak tahu tidak jawab. X itu nama orang ya, telah dilantik sebagai wali kota di sebuah wilayah pada bulan Oktober 2014 yang lalu. Secara umum tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja XXX sebagai wali kota di sebuah wilayah sebesar 67,2%. Masyarakat yang tidak puas sebesar 28,5%. Responden yang memutuskan tidak tahu atau tidak jawab sebesar 4,3%. Nah itu seperti itu. Jadi nanti di dalam mengutip, meliput dari hasil survei itu, cara membaca data angka dengan menjembrehkan, menginterpretasikannya seperti itu. Di mana angka apa adanya bahwa dia secara umum tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja dengan tingkat kepuasan sebesar itu, lalu yang tidak puas sebesar itu, dan responden yang belum memberikan penilaian atau tidak tahu tidak jawab sebesar sekian persen. Seperti itu. Selanjutnya ketika, nah ini sering kali kita mendapatkan popularitas dan likabilitas kandidat. Popularitas ini biasanya dalam bentuk dua kolom. Di situ ya, ada pengenalan, ada kesukaan. Jadi pengenalan dengan kesukaan itu saling berkaitan. Mereka yang suka itu atau tidak suka itu pasti kenal, tidak kenal dulu. Sepakat nggak Pak? Sepakat ya? Artinya kalau misalkan mereka itu tidak kenal, nggak mungkin ditanyakan tingkat kesukaan kan? Iya nggak? Jadi dia berlaku skip logic, di mana tingkat pengenalan atau popularitas itu sangat menentukan tingkat likabilitas. Pertanyaan secara umum biasanya seperti ini. Apakah Anda kenal terhadap tokoh X? Nama orang ya, X itu. Jika Anda kenal terhadap tokoh X, apakah Anda suka terhadap tokoh X? Nah itu. Jadi maka dari itu tingkat kesukaan itu akan ditanyakan bila mana dia kenal. Namun bila mana dia tidak kenal, maka dia akan skip logic. Dia lanjut pertanyaan ke nama lainnya. Jadi tingkat kesukaan itu tidak ditanyakan. Artinya apa? Bahwa tingkat kesukaan itu bobotnya tergantung atau baseline-nya tergantung responden yang kenal. Seperti itu. Nah di situ biasanya di kuesioner itu bentuknya seperti itu tuh. Nama ya, nama tokoh ya, di situ tokoh 1 sampai tokoh 5. Kemudian tingkat pengenalan. Tiap tokoh itu ada 1, 2 atau 8. Ya, tidak tahu, tidak jawab. Ya, tidak tahu atau tidak jawab. Seperti itu. Yang kenal, cara perhitungannya pun juga yang kenal, ya jumlah yang menjawab iya atau ya kenal dibagi dengan jumlah sampel dikali 100% itu adalah proporsi tingkat pengenalan. Dan mereka pun yang tidak kenal itu proporsinya sama, yang jawab tidak dibagi dengan jumlah sampel kali 100%. Itu proporsi yang tidak kenal. Tapi tidak kenal pun juga ada yang menjawab tidak tahu atau tidak jawab. Mereka yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab dibagi dengan jumlah sampelnya kali 100%,
Itu adalah yang tidak tahu, tidak jawab. Maka dari itu, jumlah yang kenal, proporsi yang kenal itu, ini sangat menentukan nanti proporsi yang suka. Jadi yang suka itu tergantung proporsi yang kenal. Jadi kalau misalkan tingkat kesukaannya 90%, tapi tingkat pengenalannya dia cuma 10%. Artinya bahwa dari 10% itu, dia 90%-nya gitu ya. Seperti itu. Paham Bapak Ibu? Sejauh ini? Ada yang mau ditanyain, didiskusikan supaya tidak ngantuk? Sambil berjalan nggak apa-apa ini Pak. Bu, kopinya udah nyampe belum? Ini distribusi samplingnya belum berjalan nih. Kalau kenal sih belum. Pokoknya kriteria responden itu adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah survei, ya, dan dia mempunyai hak pilih 17 tahun atau sudah menikah. Oh, proses menentukannya itu dengan sampling acak itu tadi. Enggak bisa, tidak seperti itu. Jadi di tingkat desa nantinya atau di tingkat kelurahan itu ada tingkat pengacakan juga. Ada tingkat pengacakan RT atau RW. Dari RT atau RW yang hasil pengacakan itu pengambilan acak kakaknya, ada tahapan keduanya gitu, pengacakan kakak. Di pengacakan kakak ada case grade lagi, pengacakan orang. Karena di kakak itu kan di rumah ya, kakak itu lebih pada tepatnya rumah. Betul. Jadi si surveyornya turun ke desa atau kelurahan, minta izin ke kepala desa atau kepala lurah. Dia minta data jumlah RW, lalu di dalam RW itu jumlah RT-nya. Itu harus seperti itu. Nanti diacak, nanti kita latih juga, kita bina juga para surveyor itu bisa melakukan pengacakan mandiri. Nah, dari situ pengacakan RW RT, dari pengacakan RW RT pengacakan kakak, dari pengacakan kakak itu pengacakan orang. Jadi 3 lapis tuh di desa atau kelurahan juga. Jadi tidak sembarangan orang itu ada di desa itu langsung main comot aja lalu kita wawancara, tidak bisa seperti itu. Bedanya kalau via telepon itu pengacakannya di pusat, di awal. Jadi kita itu udah pengacakan karena kan kita punya database ya. Kalau survei telepon itu. Cuman yang kadangkala menjadi pertanyaan besar di dalam survei telepon itu adalah keakuratan data teleponnya kan. Jadi sumber data telepon itu dari mana? Itu kan yang jadi pertanyaan ya. Ketika survei telepon itu berasal dari survei sebelumnya yang pernah dia lakukan secara tatap muka, gitu kan. Hemat saya pribadi sebenarnya sampling terhadap sampling sebenarnya. Karena di survei sebelumnya dilakukan sampling, lalu kemudian diambil, dikumpulkan data tersebut survei telepon, lalu disampling ulang, kan begitu ya. Nah itu sebenarnya tidak masalah, tetapi sebaiknya kalau survei telepon kan sebenarnya kita bisa koordinasi kerjasama juga dengan pihak, itu pun juga kadang tidak bebas beli juga sih. Kadang beli ya, beli database survei telepon, database teleponnya. Ya asal dia bisa bertanggung jawab untuk tidak menyalahgunakan sih tidak masalah. Bikin sebuah pernyataan biasanya kalau beli itu ada semacam surat pernyataan untuk tidak menyalahgunakan database gitu. Seperti itu sih umumnya. Karena ada sih operator yang memang menjualnya bahkan per nomor sekian rupiah kali berapa ribu gitu. Kenapa saya bisa menyampaikan seperti ini? Ya karena memang pernah melakukan itu dan saya bertanggung jawab untuk tidak menggunakan itu sebagai konsumsi lain, hanya untuk kegiatan sampling dan kegiatan survei telepon. Asal menurut saya kegiatan survei telepon maupun survei tatap muka dapat data lalu kemudian diolah lalu kemudian kita rilis gitu. Kita melakukannya dengan baik aja. Lalu hasilnya mau suka tidak suka, sesuai harapan atau tidak sesuai harapan itu lain ceritanya. Kan seperti itu. Asal kalau kita survei dengan baik dan kita tidak berbohong gitu loh. Sebenarnya
Di dalam kegiatan survei itu makanya saya sampaikan itu sebenarnya penerapan soal kejujuran juga sih, integritas itu. Bener nggak Pak? Setuju nggak Pak? Kalau di dalam kegiatan survei itu penyelenggara survei itu sebenarnya sedang menguji kejujuran mereka itu. Jujur atau tidak melakukan survei, bener apa enggak itu sebenarnya? Iya nggak sih? Iya kan? Terlepas udah, pokoknya itu pakai metodologi apa tidak. Makanya sebisa mungkin kalau saya soal integritas, makanya itu kembali kepada pribadi dan penyelenggara. Ketika pribadi itu punya, memang saya ya memang punya etikat, punya apa namanya nilai profesi gitu ya, kode etik. Kalau di dalam saya suka deh. Nanti yang lain juga ya nanya ya. Amin, amin. Mungkin orang jadi gubernur gitu, siapa dia gitu. Gini, sebelum saya jawab itu, saya mau kasih ilustrasi yang lain boleh ya? Kalau seorang pasien datang ke rumah sakit, lalu diperiksa di lab, lalu hasilnya banyak penyakitnya nih. Kata lab itu banyak penyakitnya, lalu dikasihin tuh hasil lab itu ke dokter. Dibaca tuh sama si dokter itu. Kira-kira apa tindakan si dokter? Si dokter tuh memberikan rekomendasi obat kan? Obat A, obat B, obat C, supaya Bapak Ibu sembuh. Hal yang sama lembaga survei juga seperti lab sebenarnya. Gitu loh. Artinya hasil survei Bapak itu baik maupun buruk sebenarnya obat itu tuh. Kalau mau menyadari hasil survei itu penting. Tetapi kadangkala obatnya itu ya, hasil labnya itu, data hasil labnya itu sama si dokternya dimanipulasi supaya pasiennya seneng. Sok, menurut saya mau tanya nih, jujur aja nih hati nurani. Kalau hasil survei itu dimanipulasi, dibohongin sama si dokternya nih, ibu sebagai pasien senang apa enggak? Dibohongin tuh. Ini hal yang sama, survei itu seperti itu. Sebenarnya kalau hasilnya nih, Bapak sebagai calon gubernur, kemudian bayar ke saya, soal bayaran udah close ya, saya tidak mempermasalahkan pembahasan itu. Tapi terlepas dari bayar, dengan pembayaran itu lalu Bapak ini punya elektabilitas, popularitas masih rendah, saya harus sampaikan apa adanya di belakang layar ke Bapak. Pak, hasilnya seperti ini, menurut saya strategi ini yang tepat supaya Bapak naik ke depan. Ada strategi. Jadi di situ strategi itu adalah obat. Nah, itu yang perlu disadari oleh klien. Mestinya seperti itu. Bahwa hasilnya masih minus. Hasilnya masih belum sesuai harapan. Supaya menjadi sesuai harapan, bagaimana caranya? A, B, C, D gitu. Saya punya pengalaman, ini valid. Saya tidak berbohong nih. Saya pernah membantu wali kota Manado. Saya sebutin aja lah langsung. Dia ada 5 kandidat paslon. Saya pendampingan kurang lebih 2 tahun. Ini saya asli nih apa adanya. Dia urutan kelima, di survei pertama tuh urutan kelima dari secara elektabilitas. Lalu popularitasnya pun juga gak bagus-bagus amat, di bawah 50%. Lalu membaca, menganalisa dari perilaku pemilih, dari gaya hidup mereka di sana, bahkan sampai gaya membaca media. Pokoknya perilaku itu benar-benar detil dibaca. Lalu kita rekomendasikan sedikit-sedikit ya, sedikit-sedikit dijalankan. Ternyata mereka mengeluh tentang masalah perekonomian, bikin bajar ekonomi. Misalkan nih contoh ya, kemudian dia masalah infrastruktur, dia punya strategi membangun setengah seperempat jalan. Bila mana saya terpilih, saya akan lanjutkan pembangunan ini. Contoh hal-hal seperti itu kan dia melakukan kegiatan itu berdasarkan data sebelumnya, punya dasar gitu. Karena hasil survei bicara seperti itu misalkan. Nah itu kan sah-sah aja, boleh-boleh saja. Nah itu yang saya sampaikan bahwa survei dibayar dengan survei pesanan itu konotasinya beda. Sama-sama dibayar tapi maknanya berbeda. Survei dibayar dengan survei pesanan. Sama-sama dibayar kan Pak?
tetapi beda maknanya. Nah, makanya kalau saya pernah diskusi dengan akademisi nih, ada data, ada politik. Kalau data mengendalikan politik menurut saya bagus. Politik itu kepentingan ya, dalam arti gitu. Tetapi kalau kepentingannya yang dominan, mempengaruhi, mengolah, mengobrak-abrik data, itu nggak bagus. Kesannya jadi nggak bagus gitu. Sebaiknya data itu mengendalikan kepentingan itu bagus. Sok dipikirkan, coba direnungkan di rumah. Bener nggak sih? Ya seperti itu gitu. Sok ada lagi yang ya jumlah penduduk pemilih sebenarnya kalau bicara pemilih DPT 2019 itu 1.192 juta pemilih. Tetapi kalau penduduk warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih di Indonesia itu kurang lebih 271 juta versi BPS 2021. Maksudnya seperti itu ya. Nah, diambil survei itu sampelnya 1.200 orang saja. Nah, sebenarnya bicara sampel itu bicara ilmu statistik di situ. Jadi mengambil kepada perhitungan pertimbangan margin of error pada tingkat kepercayaan. Nah, kalau secara hitung-hitungan margin of error gitu, 1.200 terhadap 271 juta itu angkanya itu margin of error itu masih di bawah 5%. Apakah kenapa sedikit banget gitu ya 1.200? Kok perbandingannya jauh sekali? Itulah yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa pengambilan sampel itu bukan proporsi rasio, bukan. Jadi misalkan kok gak nyampe cuman 10% dari jumlah populasi juga, ya itu yang saya sampaikan, bahwa pengambilan jumlah sampel itu bukan pengambilan rasio. Kadang-kala kita tuh berpikirnya seperti itu. Apakah benar bisa mewakili cuman berapa persennya itu? Coba 1.200 dibagi 121 juta, kira-kira berapa persen? 0 sekian persen barangkali. Tapi di dalam pengambilan sampel itu tidak bicara soal rasio itu, proporsi rasio itu. Tetapi pengambilan dengan berdasarkan, yaitu pengambilan dengan metode sampling yang tepat, sehingga perhitungan sampel terhadap jumlah populasi itu cukup mewakili. Saya bisa buktikan nih, cari perhitungannya ya, Excelnya sedikit aja, sedikit ya. Mohon izin Pak, saya mau hitung-hitungan. Saya mau buktikan kenapa 271 juta cukup diwakili oleh 1.200. Oh, kamu pusing ya? Dikit ya. Dikit aja, dikilas balik aja. Ini kalau N besar itu populasi, nih N besar itu populasi. Berapa tadi? 271. Nih, 271 juta. Saya mau ambil ini 1.200. Nah, berapa margin of error di bawah? 2,83% saja. Masuk. Boleh. Dalam ilmu statistik ya. Bahkan kalau kita 1.500 kalau kita survei nasional. Bahkan 2.000. Coba kita tambahin lagi 1.500 nih. 2,53. Coba kalau barangkali nih Bapak punya modal besar, duitnya gede misalkan, kasihlah ambil sampelnya 10.000, 0,98%. Itu sebenarnya perhitungan statistik bicara seperti itu. Dan setelah di atas 10.000 dia digitnya kecil-kecil, 0,0 sekian persen turunnya itu, 0, sekian persen gitu. Makin besar semestinya makin akurat, biaya yang sangat besar, sponsornya sangat besar. Nah makanya menurut saya di dalam pengambilan sampel itu harus sinergi, harus seimbang antara metode dan non metodenya. Buat apa ibaratnya seakurat mungkin secara metode, biayanya sangat mahal. Pahami nggak? Nah jumlahnya 10.000, biayanya 50 miliar.
Duit dari mana kira-kira gitu. Pengambilan datanya secara komprehensif, terlalu kompleks, pengawasan SDM yang rumit gitu. Jadi ada jumlah sampel yang lebih tepat, biaya yang terjangkau, sehingga pengawasan pun juga jauh lebih tepat. Kalau metodenya tepat, bukan sebenarnya permasalahannya bukan sama atau tidak sama, tetapi LSI menggunakan metodenya seperti apa, kita menggunakan metode seperti apa. Mestinya kalau sesama satu guru satu ilmu, mestinya sama. Saya pastikan mestinya sama. K1 Gerus. Jadi gini Pak. Oh. Jawab. Ya sah-sah aja Pak. Kalau opini, bicara opini ada subjektif, ada objektif. Mau pilih yang mana? Gitu kan. Kalau informasi itu kan benar, akurat, lengkap, bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuannya, secara ya kalau menyampaikan seandainya dimajukan Prabowo menang. Ya kalau memang itu terbukti secara data ya sah-sah saja. Ya kan? Saya bukan pro Prabowo atau tidak pro Prabowo dalam hal ini, dalam arti menurut saya harus dibuktikan. Berarti surveinya harus dibuktikan. Jumlah sampelnya berapa? Biasanya berani membuktikan bukti begini, itu datanya harus mau dibuka secara ilmiah, sampelnya, metodologinya, lalu kita tunggu polster lembaga survei yang lain yang merilis sama atau tidak. Biasanya beberapa tuh, biasanya kalau surveinya benar itu beberapa lebih dari 3-4 lembaga survei atau polster tuh mengatakan adanya nggak jauh-jauh sih sebenarnya. Biasanya ya. Walaupun kita juga nggak bisa jadi jaminan juga gitu loh. Kalau secara data ternyata mengatakan pergerakannya elektabilitas Prabowo paling tinggi, paling atas, datanya mengatakan seperti itu, memang benar, ya kita harus akui itu benar. Kalau saya lebih percaya kepada informasi dia kebenarannya, keakuratannya, dan kelengkapannya Pak. Gitu. Jadi itu integritas sumber data juga penting. Ya kalau misalkan sumber data saya juga punya nih data gitu loh. Lah kalau datanya hasil ngarang ya sama aja sumbernya juga nggak bagus gitu loh. Jadi benar-benar sumber data, sumber hasil survei nasionalnya pun juga harus benar-benar diuji. Ya udah dibuka gitu. Kita buka datanya. Kita buka metodologinya, keilmuannya seperti apa. Gitu. Nah, makanya yang tadi saya sampaikan bahwa integritas itu ciri-cirinya ya pertama track record. Makanya dalam lembaga survei nih saya ada Pak Eko-nya nih di rootnya, jangan sampai meleset kemana-mana nih brand politika ini, bias ke kiri bias ke kanan nih. Setiap dalam hal survei data tetap saya kiri kanan rangkul semua, kira-kira seperti itu. Nah ini jadi sangat integritas ini, track record polster, lembaga survei sangat menentukan nanti portfolio ke depan. Nanti ujung-ujungnya tingkat kepercayaan publik, bukan tingkat kepercayaan pengguna ya. Kalau sudah tingkat kepercayaan publik itu trustnya udah bagus, secara tidak langsung, secara langsung pengguna atau klien, stakeholder itu pasti dengan sendirinya datang gitu loh. Dan para wartawan juga semestinya lebih cepat merapatnya. Yap.
Jadi saya sebenarnya pernah menyampaikan itu dan mendiskusikan soal variabel. Variabel ya. Variabel itu adalah variabel var, v, pak. Ada mah Sundawan, Pak. Maklum tuh Pak, hampura Pak. Hampura tuh Pak. Variabel, v, variabel. Nah, itu saya bahas nih, ya kan? Kalau variabel struktural dengan variabel indikator, itu tuh berbeda. Kalau saya tanya nih ke Bapak ya, seberapa sejahtera Bapak sejauh ini? Bisa dijawab nggak Pak? Itu variabel struktural yang tidak bisa dijawab secara langsung. Harusnya kalau mengukur tingkat kesejahteraan itu saya ngukurnya itu pendapatan per bulan, pengeluaran per bulan, jenis pekerjaan, jumlah istri barangkali gitu kan Pak, atau seperti itu. Nah, itu adalah variabel indikator yang mampu mewakili variabel struktural tadi kan Pak. Hal yang sama sebenarnya bicara tingkat kepuasan kalau saya. Kalau seberapa puas Bapak, Ibu, Saudara atau Anda terhadap kinerja Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin paslon itu ya. Sejauh ini 1 sangat puas, 2 puas, 3 tidak puas, 4 sangat tidak puas. Pilih yang mana Pak, Bu? Menurut saya ya, itu sulit untuk dijawab. Harusnya bicaranya bagaimana pembangunan infrastrukturnya, bagaimana dampak daripada kenaikan BBM, puas atau tidak kebijakan itu terhadap Jokowi dan Ma'ruf Amin. Itu loh. Jadi pertanyaannya juga harus dibenahi. Jangan diarahkan atau yang pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Itu yang saya jelaskan di awal tadi. Tidak juga, saya tidak bicara pesanan atau bukan pesanan, tetapi artinya pertanyaannya harus dibenahi supaya kita mengarah kepada objektif. Gitu. Apakah Bapak istrinya lebih dari 2? Kan seolah-olah saya langsung menekan beliau. Nggak boleh begitu. Berapakah Bapak jumlah itu semua ini? Misal, ini misal gitu kan? Misal loh. Gitu kan? Jangan dikutip. Pertanyaannya harus seperti apa? Pertanyaannya ya senetral mungkin. Jenis pertanyaan itu harus netral. Jangan diarahkan, jangan dibuat buram atau abu-abu, atau yang dijawab, yang jawabannya sekira sudah terarah, atau pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Sehingga responden bingung untuk menjawabnya. Gitu. Nah, gitu. Gitu. Jadi di dalam survei juga, lembaga survei poster itu ada yang ngawasin Pak. Ada 2 sejauh ini yang saya kenal ya. Ada Persepi, singkatannya Persatuan, dulunya Perhimpunan, sekarang Persatuannya Pak. Persatuan Survei Opini Publik Persepi. Ada, ya kan Pak? Kita anggotanya juga di dalam. Kita anggota Persepi nih. Dan juga ada Aropi, di situ ada di lingkaran survei Denny JA dan anak buahnya lah, anak buah perusahaannya. Di Persepi, di antaranya ya saya pernah menyampaikan juga peran pengawasan Persatuan Survei Opini Publik itu terhadap perlembaga surveian atau polser di luar terkait dengan ya cheating,
ya. Karena survei survei politik yang tadi itu rentan terhadap tingkat netralitas penyelenggara. Ya kan? Terhadap tadi yang saya sampaikan itu. Sebenarnya soal keteguhan iman di lembaga survei, kalau udah dapat uang udah, insya Allah. Iya, saya udah komitmen nih dengan Pak Eko. Yuk kita jalankan, kita teguhkan iman kita. Ya Pak Eko ya. Soal data kita teguhkan iman. Soal strategi politik apa segala macam itu udah lain ceritanya lagi. Iya kan? Iya kan? Ini kan keteguhan iman penyelenggara ini kan diuji sebenarnya. Nah makanya soal kode etik sebenarnya sejauh ini masih saya melihatnya pun juga masih bagi pihak yang mengawasi, khususnya seperti katakanlah Persepi, saya memberikan masukan juga sebenarnya kepada anggota Persepi itu perannya itu lebih dikencangkan. Saya melihat belum greget aja sejauh ini. Dan bila perlu nih kan direkam tuh. Ya mudah-mudahan Persepi bisa menyampaikan kalau ini ya. Itu saya secara objektif saya menyampaikan bahwa peran Persepi di dalam pengawasan terhadap lembaga survei ini belum greget aja saya melihatnya. Belum LSI dan Indobarometer. Siapa yang pesan? Siapa yang bayar? Ya. Pak Eko bantuin saya jawab. Ya, saya sampaikan begini Pak. Saya sampaikan begini, ya. Ya itu yang saya sampaikan tadi cuman 2 kata tadi Pak. Jadi ada survei yang dibayar, survei yang dipesan Pak. Ya kan? Dua-duanya dibayar. Saya nggak munak Pak, munafik bener. Saya dibayar Pak. Saya dibayar di Indobarometer, nggak dibayar saya nggak mau kerja di situ. Gitu. Pokoknya saya dibayar. Saya dibayar. Tetapi ketika udah masuk ranah dipesan, harus begini bicara data, saya membohongi publik, saya nggak mau. Untuk saya Pak ya, saya pegang nih Bapak. Ini benar direkam nih Pak. Pegang nih. Saya dengan siapa saya nggak mau. Kecuali kalau saya serahkan sok aja tangan yang lain aja. Saya nggak mau tangan saya gitu. Karena itu bicara ya itu yang Bapak tadi sampaikan, kode etik, keteguhan iman kan Pak. Nah, itu. Ya secara online itu caranya bisa beragam ya. Bisa survei telepon itu secara online sebenarnya. Bisa ngasih aplikasi link secara web. Gitu kan, aplikasinya web. Gitu, itu online ya. Atau online-nya kita memang ngambil dari para netizen di media-media online seperti Facebook, Twitter atau itu cakupannya sedikit. Kue populasinya itu cuma sedikit sebenarnya. Sekarang kalau bicaranya populasi di Indonesia, katakanlah itu kan 271 juta penduduk. Kalau di online itu, kalau bicara media sosial, medianya pun juga media online sosial, sebenarnya itu sekitar 30% kali 50%. 30% pengguna media sosial, 50% pengguna media secara umum. Cobain aja di searching dari beberapa media. Jadi artinya media sosial itu penggunanya itu kurang lebih 15% saja penduduk di Indonesia. Percaya atau tidak? Lebih segmennya hampir 80% milenial. 80% milenial. Itu pernah ada yang melakukan survei nasional lifestyle survei gaya hidup. Nah itu. Ternyata media secara umum tuh hanya sekitar 50% aja. Dan 30% dari pengguna media itu pengguna media sosial. Belum lagi dibagi Facebook doang, Instagram doang, atau YouTube doang gitu. Tapi faktanya seperti itu sejauh ini ya. Tapi entah ya, itu kan trafficnya semakin cepat ya. Dan itu karena perkembangan kebutuhan semakin cepat dan pergerakannya pun juga memang agak fluktuasi seperti itu. Jadi kalau bicaranya survei terhadap online, dengan online atau misalkan kita ngambil traffic dari media sosial, kalau saja saya ambil nih dari pemberitaan di YouTube
ya tentang kenaikan BBM, lalu saya coding nih dari pendapat para netizen, saya sampaikan proporsi persentase pendapat netizen kepada publik. Itu kuenya kecil sebenarnya. Bahwa itu perwakilan dari beberapa netizen yang menyampaikan itu. Karena kalau di Indonesia faktanya 34 provinsi ya, itu 34 provinsi loh. Dari Sabang sampai Merauke loh. Pulau Jawa itu besar sekali. Dan percaya atau tidak, Indonesia itu struktur demografinya masih 67,5% itu masyarakat masih mayoritasnya menengah di bawah. Jadi melihat Indonesia ini jangan Jakarta, melihat Indonesia ini jangan Jabodetabek, jangan. Indonesia itu dari Papua ujung sampai ke Sabang itu udah sangat, pokoknya penduduknya kita susah untuk menjelaskan itu karena struktur wilayah geografi dan demografinya juga berbeda dengan dunia maya gitu, apalagi Luna Maya. Kalau siap. Ciri-ciri ya, ciri-ciri itu survei itu sanan atau bukan? Ya bisa lihat sebenarnya yang lebih dekat dengan lembaga survei itu bohong atau tidak sih sebenarnya, iya kan? Sebenarnya dari hasil juga aneh sih sebenarnya, dari biasanya dari pengamatan saya sebagai penikmat data misalkan ya, saya membaca hasil survei yang benar-benar itu tuh aslinya bohong tuh sebenarnya. Itu saya kadang-kadang juga aneh. Anehnya kenapa? Paling susah dan paling dia tidak mau kalau saya datangin lembaga tersebut, saya minta raw datanya. Pasti nggak mau, nggak bakalan dikasih. Kenapa? Saya obrak-abrik itu raw datanya, raw data atau raw data, data mentahnya. Saya boleh dong saya minta data mentahnya. Enggak, begini, kalaupun dibeli deh, gitu kan? Artinya kenapa? Kadangkala begini, kalau raw data tingkat validitas pengambilan datanya pun ya, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan ibu rumah tangga, itu kan udah salah tuh dalam pengambilan seperti itu. Contoh-contoh banyak kesalahan. Misal, gitu kan? Pekerjaannya petani di bawah, pendapatannya per bulannya di atas 10 juta misalkan. Percaya nggak Bapak datanya benar? Nah, tapi kan ada juga memang petani yang memang kategori pengusaha petaninya ya Pak ya, dari sisi tengkulaknya misalkan. Itu kan berbeda. Tapi kalau petaninya buruk, asar di bawah yang tidak punya anak buah kan lain ceritanya lagi. Seperti itu. Brand Politika survei bagus. Saya mau tekankan begitu Pak. Harus berintegritas. Ya kan Pak? Wah ini ada di rootnya ini. Tingkat kepercayaan terhadap lembaga survei. Kita harus membentuk integritas, makanya saya intinya ya Itika pengen sih lembaga survei manapun harapannya sih seperti itu, bahwa lembaga survei itu pasti dibayar. Itu sudah disampaikan. Karena kita pun juga ada operasionalnya dong Pak, gitu kan. Tetapi konotasi dengan masalah pesanan itu tolong dibatasi di situ. Dikasih jendela. Ada objektivitas di situ yang harus dijunjung tinggi. Soal penyampaian strategi politik, rekomendasi, penjabaran tentang kampanye, tindakan dan sebagainya itu lain ceritanya. Tetapi soal data jangan dobrak-abrik di manipulasi yang sekiranya dari objektivitas jadi subjektivitas. Itu aja sih. Selesai. Jadi ya itu pasti berintegritas kalau lembaga survei sudah menjalankan itu. Tingkat kepuasan publik terhadap lembaga surveinya juga jadi bagus. Saya yakin pasti seperti itu. Dan lembaga survei yang sudah melakukan itu dan menjaga
kualitasnya, integritasnya, dengan sendirinya lembaga survei tersebut kebanjiran orderan, udah pasti itu dah. Kalau saya sih laris banget karena tinggal kepercayaan. Makanya kalau menurut saya mau laku, nih Pak, mau laku nggak lembaga survei itu? Berintegritas sekalian atau curang sekalian? Jangan tanggung-tanggung. Kata siapa lembaga survei yang curang itu nggak ada pasiennya? Banyak Pak, banyak. Makanya lembaga survei yang berintegritas itu lawannya adalah lembaga survei yang curang. Sudah pasti. Itu. Makanya mau benar sekalian atau mau curang sekalian. Gitu. Kalau mau curang sekalian yuk cari klien-kliennya yang memang senang curang. Gitu. Siap. Nanti brand politika nggak ada akhirnya. Kayak sekarang kan apalagi muncul lagi BRIN ya kan, Badan Riset Intelijen Nasional kan, ini bikin juga divisi politik, survei politik juga, iya kan? Wah kata saya ngambil BRIN, iya. Ya saya mengikuti juga itu. Saya beberapa teman saya juga ada di situ. Waduh kata saya sekarang udah sampai ke sosial politik juga. Kalau dulu kan enggak, sebenarnya surveyor lebih kepada manufaktur. Sebenarnya seperti kayak surveyor Indonesia ini kan di Pancoran. Tapi kan sekarang udah menjerambah ke bidang politik, ngikutin pemerintah, ya kan? Kalau saya sih, ya, kalau pendapat saya pribadi ya merusak tatanan demokrasi. Dalam demokrasi bukan menyuarakan pendapat aja, tetapi demokrasi dalam berbisnis juga kan, ya kan? Ya itulah, saya membela brand politika loh dalam hal ini Pak. Oh ya semua, makanya dulu kan ada wacana beberapa tuh yang seksi tuh ya, Quickcon bubarkan lah, iya kan? Lembaga survei bubarkan lah di Indonesia gitu kan. Jadi banyak wacana-wacana yang agak itu ya, yang agak hat-trick. Dulu saya sempat nulis loh di media, judul besarnya tentang Quickcon dibubarkan. Oh saya tulis. Nah, jadi sebenarnya Mak, kan saya sampaikan, sebenarnya Quickcon itu lebih menguntungkan apa lebih merugikan bagi negara sih sebenarnya? Kalau bicaranya nasional, kalau bicara daerah juga menguntungkan bagi kepala daerah atau tidak sih sebenarnya? Kan 11 itu yang saya bahas tuh. Saya jambral interpretasikan tuh semua. Gitu. Nah, intinya itu intermezzo aja, tambahan bahwa memang lika-liku tentang perlembagaan survei itu memang ya karena ini berkaitan dengan kebijakan negara, dengan posisi negara gitu ya. Jadi ya otomatis permasalahannya juga ikutan kompleks gitu. Sebagai wartawan atau jurnalis yang terpenting adalah yang pertama, ya kan, memilih pollster atau lembaga survei yang memang ya Bapak Ibu ini sudah tahu track recordnya apa segala macam. Gak bisa. Tapi brand politika bagus Pak Insya Allah Pak. Nanti kalau ini kita rilis nanti pada datang ya. Ya soleh ini Pak, beriman lah Insya Allah. Syariah. Wah ini lembaga survei politik dan pemerintahan berbasis syariah, ya kan? No jos. Belum Pak. Gak apa-apa. Ya Wanipiro udah selesai. Saya sampaikan datanya. Jangan diubrak-abrik ya datanya. Gitu aja udah saya mah. Yang bener dia. Siap.
Bisa terhadap ya tadi itu pengawas kode etik. Hah? Dan sebenarnya kode itu kalau soal itu ada tahapan. Lembaga surveinya dipanggil, diaudit datanya. Itu yang berhak untuk mengaudit kan itu. Persepi untuk mengambil. Misalkan itu bukan wewenang saya ya untuk menjelaskan itu, tapi secara umum yang saya tahu gitu ya bahwa bisa dilaporkan, sampaikan saja kritik tersebut, sampaikan saja temuan tersebut, lalu pihak yang berwenang, katakanlah kalau sebuah kejahatan pun juga kita sampaikan sama polisi, lalu polisi memanggil, ya kan? Lalu kemudian lalu diinterogasi. Nah itu hal yang sama sebenarnya. Polisinya lembaga survei ya sejauh ini ada dua lah, kira-kira diantaranya yaitu Persepi. Ya Persepi itu nanti sebagai ada dewan etiknya, manggil, lalu diaudit. Lalu yang memutuskan beliau ini untuk dibubarkan, untuk dilaporkan ke pihak yang berwajib itu urusan lain ya, gitu. Tapi intinya kalau pertanyaannya adalah bisa dilaporkan atau tidak, bisa. Ya secara undang-undang pemilunya ada, secara hukum pidana pun juga bisa ada kalau sudah berkaitan dengan kebohongan publik, barangkali kan sudah merugikan kepentingan umum, terus kemudian menyebarkan hoaks, itu kan sudah barangkali ke ITE juga masuk, barangkali gitu kan, macam-macam, tergantung masalahnya. Seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu. Baik. Apa masih ada pertanyaan lagi? Ada yang mau ditanyakan, didiskusikan lagi? Kita masih punya waktu 10 menit lagi ya Pak? 10 menit lagi ya? 10 menit lagi. Ini Jika ada bentar, ini pertanyaan. udah selesai semua belum ya? Oke, kalau yang lainnya sih sebenarnya lebih kepada ini sih, lebih kepada contoh-contoh. Intinya kalau bicara kritis membaca hasil survei opini publik, maksud saya tadi menjelaskan bagaimana sih survei opini publik itu apa sih sebenarnya. Tadi di awal tuh menjelaskan harus tahu dulu itu. Lalu penampilan biasanya yang disampaikan dari hasil survei itu bisa dalam bentuk angka tunggal langsung, dalam bentuk grafik, dalam bentuk tabel tabulasi gitu. Cara membaca juga itu penting. Nanti itu di situ nanti kan di-share ya ininya, dibaca aja pokoknya Bapak Ibu udah pastilah paham lah untuk menerapkan langsung gitu. Yang jelas di sini saya sampaikan secara teorinya baik secara angka tunggal itu bagaimana cara membaca, secara grafik seperti apa cara bacanya. Yang paling umum muncul tuh tingkat kepuasan, kemudian popularitas, akseptabilitas, elektabilitas, tabulasi, sebaran data, metodologinya seperti apa, nggak jauh-jauh seperti itu, gitu. Kayaknya untuk pertanyaan juga, pertanyaan udah selesai, nggak ada yang mau ditanyakan lagi. Kalau tidak ada, saya rasa untuk materi kayaknya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Untuk materi lebih lengkapnya bisa dibaca sama Bapak Ibu, bisa terapkan langsung di peliputan ya. Kali lagi bahwa soal ya, kalau saya tangkap dari pertanyaan-pertanyaannya lebih monohoknya yaitu tentang integritas sih sebenarnya ya. Karena integritas itu berbicara dengan kepercayaan. Kalau kita sebagai penikmat informasi ini tidak percaya terhadap lembaga survei, lalu kemudian kita tidak percaya dengan hasil-hasil kajian, maka sebenarnya lambat laun secara tidak langsung saya sebagai katakanlah selain praktisi juga sebenarnya penikmat keilmuan sebenarnya. Karena saya pada dasarnya saya seorang statistisi, seorang ahli statistik, di mana rasanya keilmuan itu juga jadinya rusak gitu. Itu yang tidak saya harapkan. Terima kasih, dari saya cukup sekian. Nanti sambil ngopi mau tanya-tanya lagi silahkan boleh. Cukup sekian dari saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Pak Asep. Alhamdulillah ya kita udah menyelesaikan sesi ya.
sesi intinya yaitu kritis membaca statistik temuan survei opini publik yang sudah dibawakan oleh Kang Asep Saifuddin. Ya. Semoga Bapak Ibu bisa mendapatkan hal-hal yang bisa menambah wawasan bagi insan media, terutama jangan sampai nanti salah baca survei, apalagi sampai media juga ikut dipesan nih. Ternyata kan nggak cuman lembaga survei aja yang dipesan ya, media juga bisa dipesan sekarang. Udah kayak ini juga, udah kayak delivery service aja, semua bisa dipesan semua. Ya. Nah, harus berbasis punya integritas juga sama, ya kan? Harus punya integritas juga. Jadi kita juga punya tagline unik ya. Tagline kita ini brand politika ini kampanye murah, menang nggak pakai korupsi. Nah, insya Allah itu integritas kita ya. Jadi brand politika punya tagline yang mungkin unik dan belum ada jaminan dari lembaga survei lain nih yang seperti brand politika. Mohon maaf nih sedikit hard selling ya. jadi semoga teman-teman media juga bisa memberikan pesan positif untuk brand politika bahwa masih ada harapan lah dari lembaga-lembaga survei di Indonesia. Nggak semuanya juga bisa gampang dipesan atau lembaga survei bayaran lah istilahnya ya. Nggak semua juga, masih ada kok lembaga-lembaga survei yang bisa kita percaya bersama. Dengan tadi yang dipaparkan Kang Asep sendiri, bahwa Kang Asep aja berani ambil keputusan untuk tetap berintegritas gitu. Nah, makanya pindah ke brand politika, dan Kang Asep adalah aset brand politika yang sangat mumpuni, juga punya integritas. Karena kalau aja data-data semuanya nggak ada yang bisa kita percaya, kita bingung juga nanti ke depan ya kan. Apalagi media juga perlu menyajikan kepada semua kepada masyarakat bahwa ternyata masih ada lembaga survei yang bisa kita percaya. Baik, masih ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Mungkin sambil menyicipi kopi silakan. Mohon maaf kopinya tadi agak telat ya, tapi masih hangat, silakan. Baik, sudah cukup Pak? Baik, terima kasih banyak. Kita tutup saja acara ini. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu dari seluruh insan media, karena juga